Halo, jumpa lagi dengan saya, Antoni Kristianto dari Pantas Home Decoration Gallery. Dalam acara Q&A hari ini, kita akan membahas segala sesuatu tentang water heater atau pemanas air. Oke. Hari ini pertanyaannya cukup banyak, kita bahas satu-satu. Kita mulai dengan nomor 1. Pertama itu untuk bathtub, kita harus bedakan dulu nih. Apakah bathtub itu yang model sudut atau segitiga atau yang model lurus standar? Kalau lurus standar, kita hanya butuh sekitar 50 liter cukup. Heater 50 liter ya. Kalau untuk yang sudut, rekomendasi kita selalu 100 liter. Untuk nanti deskripsi tentang bathtubnya mungkin nanti bisa ditempel juga ya. Bathtub yang sudut gimana, bathtub yang reguler atau yang biasa, lurus biasa gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah baik tidaknya itu harus jelas dulu untuk apa. Jadi semua heater baik itu gas, listrik maupun solar atau heat pump itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk listrik dan gas ya, kalau kamar mandinya singular atau satu, tapi pemakainya banyak, menurut kita gas lebih praktis dan murah. Gas itu selama ada tekanan yang cukup, gas yang cukup, hajar terus mandi beberapa orang beruntun itu aman. Nggak usah bingung. Kalau listrik sifatnya itu dia reload. Jadi untuk bisa dipakai dia harus manasin tabungnya dulu. Satu tabung misal kapasitas X, kapasitas 15 liter, 30 liter, 50 liter dan sebagainya itu dia ngisi dulu airnya, dipanasin, baru siap pakai. Kalau satu tampungan ini habis, ya dia harus manasin ulang dulu. Nah, itu membuat heater listrik itu kurang praktis untuk dipakai beruntun banyak orang. Untuk kenyamanannya, listrik nyamannya adalah ya nggak usah beli gas. Kadang membeli gas itu kan butuh waktu lagi. Kadang untuk mau tahu gasnya mau habis atau enggak itu, kita nggak tahu, tiba-tiba habis. Karena kadang meterannya itu ada di tabung gas dan tabung gasnya itu tidak di tempat yang mudah dilihat, biasanya seperti itu. Nah, aman tidaknya itu semua ada caranya. Untuk listrik, biasanya udah dibawain MCB kayak gini. Bisa kesut ya, MCB gini. Atau ini. Nah, ini. Kabel konektornya itu sudah ada MCB pengamannya. Jadi kalau konslet atau sesuatu dia langsung off. Ada sekringnya gitu lah. Nah, terus orang bilang listrik tuh airnya bisa nyetrum enggak? Kalau dari pengalaman saya sama logika yang versi saya lah ya, enggak mungkin. Karena si listrik itu dia kan memanasin elemen. Elemen itu menghasilkan panas, panasnya itu yang ketemu sama air. Jadi nggak ada satupun itu listrik ketemu airnya itu nggak ada. Jadi menurut saya nggak punya nyetrum ya, menurut saya. Dan pengalaman selama saya in charge di Pantas ini pun juga belum ada komplain orang kesetrum kena ini pun belum ada. Jadi so far ini aman. Nah, untuk heater gas itu yang penting adalah posisi tabung gas dan heaternya sendiri. Heater gas modelnya kayak gini, walaupun dia kecil ya. Kalau bisa jangan di dalam kamar mandinya deh. Taruh di tempat baliknya kamar mandi atau paling enggak di tempat yang terbuka dengan sirkulasi udara terbuka. Karena gas itu pasti ada residunya. Nanti di sini pasti keluar asapnya lah, sisa pembakaran dan sebagainya. Dan gas ini kan kehirup kita. Tapi kalau di ruangan sirkulasi bagus, mestinya oke. Terus orang kan banyak bilang, nanti gasnya meledak gimana? Nah, salah satu kenapa tabung gas dan
heater gas ini di ruangan terbuka adalah ya supaya gas itu selalu terurai, jadi tidak bisa meledak lah gitu. Karena dengan udara sirkulasi yang baik itu gas itu relatif tidak terkonsentrasi ya. Jadi itu mestinya aman juga sih. Jadi untuk heater gas dan listrik tidak ada yang menang terus, ada plus minusnya semua, harus kita sesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Untuk amannya, selama dilakukan dengan cara yang benar, dua-duanya aman. Oke? Just. Oke, pertanyaan selanjutnya. 1. Kapasitas. 2. Kapasitas tegangan bukan tegangan, tapi kapasitas daya listrik rumah Anda. Jadi listrik itu selalu berhubungan dengan heater listrik selalu berhubungan dengan daya listrik rumah. Karena semakin besar kapasitas tampungan heater listriknya itu, untuk memanasi butuh watt yang lebih besar juga. Mungkin ini beberapa pertanyaan bisa di-combine ya, bisa dijawab sekaligus nih. Oke ya, tadi saya ulang lagi aja supaya jelas. Yang harus diperhatikan dalam milih heater listrik adalah kapasitas liter airnya sama daya yang dibutuhkan untuk melakukan pemanasan di heater itu harus sesuai dengan daya yang dimiliki rumah Anda. Oke, itu dulu. Nanti kita sambung di pertanyaan lainnya. Pertanyaan berikutnya. Jumlah orang itu, jadi gini, teoritis untuk satu orang mandi itu butuh 15 liter air panas. Itu amannya ya. Kalau mau dirempel-rempel ya masih bisa lah. Tapi kalau untuk menghitung amannya seperti itu. Nah, untuk 5 orang mandi itu, pertanyaannya, mandinya itu beruntun. Apa orang pertama, selisih sejam orang kedua, selisih sejam orang ketiga, dan sebagainya. Selama nggak beruntun, itu kita pakai 15 liter aja ya cukup, selama nggak beruntun loh ya. Nah, kalau beruntunnya berapa orang yang berjajaran? Misal, beruntun 3 orang, ya Anda berarti butuhnya 15 liter kali 3. Berarti butuh tampungan yang 45 liter atau yang mungkin lazim sekarang itu ada yang 50 liter. Kalau ini pertanyaannya ada 5 orang dan memang beruntun, ya berarti 5 kali 15. Berarti 75 liter, ya pakainya 80 atau 100 liter. Itu cara ngitung versi kita. Oke, selanjutnya. Heater gas itu sebetulnya ada beberapa macam juga. Yang paling umum itu kapasitas debit 5 liter per menit. Nah, kalau yang 5 liter per menit tidak bisa diparalel. Tunggu. Diparalel bisa. Tapi kalau 2 kamar mandi itu dipakai berbarengan, heaternya kacau. Bingung. Karena kapasitasnya nggak cukup. Jadi di paralel bisa selama pakainya nggak barengan, itu nggak masalah, heaternya satu aja. Nah, tapi kalau mau di paralel dan dipakai barengan, ada lagi heater yang kapasitasnya itu sampai 10 bahkan 15 liter per menit. Nah, kalau bisa dapat yang 10 liter per menit, berarti bisa di paralel 2 kamar mandi untuk dipakai berbarengan. Kalau bisa dapat yang 15 liter per menit, berarti bisa dipakai 3 kamar mandi paralel dipakai berbarengan. Tapi kalau cuma di paralel tok, tapi pakainya kayak tadi, nggak beruntun, pakainya satu-satu gantian, ya satu aja cukup sih. Bisa di paralel berapa? Ya bisa sebanyak mungkin, selama jangan beda ketinggian ya. Heater gas itu tidak bisa untuk supply, jadi misal water heaternya alatnya di lantai 1, untuk supply di kamar mandi lantai 2 atau 3 tuh kelihatannya nggak bisa tuh, nggak kuat naiknya. Tapi sebaliknya bisa.
Heaternya di lantai 2, supply-nya untuk kamar mandi lantai 1 itu masih bisa. Oke ya. Jadi di paralel berapa itu pun tergantung dari cara pakainya, berbarengan atau tidak. Intinya di berbarengan pakainya atau tidak ya. Jangan di paralel berapa kamar mandinya. Oke ya. Sip. Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Ini pertanyaan yang sangat susah dijawab. Apalagi kalau 3-4 orang tadi itu beruntun mandinya. Jawabannya adalah kalau 3-4 orang beruntun, cara ngitungnya seperti tadi ya, tinggal 15 dikali 3 atau dikali 4. Jadi amannya pakai 80 liter pasti aman. Nah, 80 liter butuh daya kurang lebih 1500 watt. Kalau daya rumahnya taruh kata 2200, itu jadi tidak aman lagi. Jadi kalau memang fungsi itu harus sesuai, ya daya listrik tadi itu harus disesuaikan. Alias, ya daya listrik rumahnya harus dinaikkan sampai sesuai. Kalau daya nggak mau naik, antrian nggak mau putus, ya itu susah. Nggak ada jawabannya nanti, ya. Jadi harus ada yang mengalah. Entah antriannya yang putus, entah dayanya rusak. Nah, ini ada pertanyaan tambahan lagi nih, menyambung yang tentang watt kecil tadi di rumah. Kalau wattnya kecil, 3-4 orang, kenapa tidak pakai heater gas saja, Pak? Nah, ini menarik. Jadi gini, untuk heater gas, itu bagusnya adalah dia nggak butuh antrian lah. Dia langsung bisa ngebut terus, kasih suplai air panas terus. Tapi heater gas juga butuh daya. Karena heater gas zaman sekarang itu kan penyalaannya otomatis, nggak manual ketek kompor. Tapi dia begitu kerannya dinyalain, heaternya nyala sendiri. Itu butuh tekanan yang cukup. Nah, untuk menghasilkan tekanan yang cukup, berarti kita butuh booster pump. Nah, berarti ini mestinya pertanyaannya juga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Untuk 3-4 orang yang nggak mau naik daya, bisa pakai heater gas selama daya pompa itu terpenuhi di daya rumahnya ya. Dan itu kan jauh lebih rendah. Untuk booster pump itu yang kita rekomendasikan kurang lebih 200 watt lah. Jadi paling enggak dengan 2200 watt, pompa 200 watt itu masih aman untuk dinyalakan. Oke, ini pertanyaan ini sangat bisa membantu menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi untuk 3-4 orang, watt kecil, alternatifnya adalah gas plus booster pump. Oke, selanjutnya pemanasan water heater itu untuk berapa lamanya, kita untuk teorinya sendiri berbagai macam ya, tapi dari pengalaman yang ada itu normally kurang lebih 30-45 menit nih. Karena faktornya kan cukup banyak, suhu airnya kan berbeda-beda. Tapi kalau kita ngomong rata-ratanya ya 30-45 menit lah untuk reload pemanasannya. Tapi kalau untuk pemanasan perdana biasanya bisa sampai 1,5 jam nih. Oke, selanjutnya menurut kita versi di Pantes itu semua shower atau apapun itu harus diberi tekanan yang cukup dan harus difilter dengan baik. Wes, nggak main heater, nggak cuman heater, air dingin pun harus dikasih tekanan yang pas dan difilter supaya airnya sudah oke dan bersih. Jadi kalau versi kita harus pakai. Oke ya. Pertanyaan yang terakhir. Ini mestinya akan kita bahas di sesi berikutnya nanti tentang pompa. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu aja. Pompa manual berarti yang dimaksud itu adalah pompa non otomatis. Biasanya itu dibuat ngisi tandon. Karena di tandon itu biasanya sudah ada radar.
radar itu fungsinya sama dengan otomatis pompa, bahkan sedikit lebih canggih karena dia bisa posisi kapasitas di 30% dia ngisi start, nanti off di posisi kapasitas 90% itu bisa dengan radar. Kalau sudah ada radar udah nggak butuh pompa otomatis. Oke. Pompa otomatis dipakainya kapan? Pompa otomatis itu dipakai pada saat kita nggak pakai tandon atas tapi pakai tandon bawah. Jadi tandon bawah langsung ke keran-keran serumah. Itu butuh yang otomatis supaya apa? Supaya kita nyalain keran, pompanya nyala. Kerannya mati, nggak ada aliran, otomatis dia mati lagi pompanya. Nggak usah cetak-cetak. Ya. Pompa booster. Pompa booster itu untuk menambah tekanan. Biasanya yang terjadi adalah dengan menggunakan tandon atas, distribusi ke rumah-rumah itu biasanya dulu mengandalkan gravitasi. Nah sekarang nggak bisa, nggak cukup untuk gravitasi tok, dibutuhkan booster pump untuk nambah tekanan. Itu kurang lebihnya. Oke, sekian Q&A tentang heater versi Pantes. Jangan lupa follow YouTube kita terus, jangan lupa subscribe di Pantes Gallery. Jika ada pertanyaan tentang apapun tentang bangunan Anda, tanya saja di kita, akan kita jawab versi Pantes. Thank you.